Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syahputra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas penelitian kami, di mana saya bersama rekan tim saya yaitu Muhammad Farah Ramadhani akan mengangkat judul proses delignifikasi biomasa tepung aren untuk memproduksi bioetanol. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bioetanol sebagai bahan campuran bensin, di mana pada tahun 2024, bensin dengan campuran bioetanol 5% itu akan mulai dipasarkan di wilayah tertentu di Indonesia. Khususnya yang sekarang sudah ada yaitu di DKI Jakarta dengan nama Pertamax Green dengan nilai oktan 95%. Yang kedua adalah biomasa tepung aren yang sangat melimpah, di mana produksi tepung aren itu akan menghasilkan serat sekitar 659 ton per tahun atau setara dengan 2,19 ton per hari. Yang ketiga adalah peningkatan produksi bioetanol. Peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional akan diperkirakan meningkat dari 40.000 kiloliter di tahun 2022 akan menjadi 1,2 juta kiloliter di tahun 2030. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian kami, di mana tujuan penelitian kami akan mengetahui pengaruh suhu, waktu, jenis, dan konsentrasi basa terhadap proses delignifikasi biomasa tepung aren, sehingga dalam produksi bioetanol, yield yang dihasilkan akan sangat optimum. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah kami, di mana rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh suhu, waktu, jenis dan konsentrasi basa terhadap efisiensi proses delignifikasi biomasa tepung aren. Yang selanjutnya adalah strategi mengatasi masalah. Dalam penelitian ini, untuk mengatasi masalah, kami akan melakukan perbandingan variasi dan variabel, serta menganalisa kadar lignin dan selulosa yang dihasilkan, sehingga akan tercipta yield yang optimum. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. State of the art. Pertama, bioetanol merupakan etil alkohol dengan rumus molekul C2H5OH, memiliki karakteristik tidak berwarna, mudah terbakar, dan larut dalam air. Tidak karsinogenik dan mudah terurai. Bioetanol sendiri merupakan hasil proses fermentasi dari karbohidrat, utamanya gula, dengan bantuan mikroorganisme. Pemanfaatan bioetanol sendiri sejauh ini digunakan sebagai energi alternatif atau green energy, sebagai aditif atau zat tambahan untuk bahan bakar fosil. Yang kedua adalah limbah pati aren yang memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena kandungan selulosa yang tinggi sekitar 72,78%. Limbah pati aren yang pemanfaatannya masih sangat terbatas, kemudian kandungan selulosa pada pati aren sendiri yang masih cukup tinggi menjadi alasan kuat kami untuk menjadikannya sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Yang ketiga adalah delignifikasi yang merupakan proses cukup penting untuk mengurangi senyawa pengikat berupa lignin. Nah, lignin ini akan menyelubungi selulosa sehingga akan menyulitkan proses selanjutnya dan menghambat pertumbuhan mikroba dalam proses fermentasi, sehingga dapat mempengaruhi perolehan yield yang didapatkan. Proses delignifikasi ini terbagi menjadi beberapa cara. Pertama adalah secara fisika dengan cara melakukan pencacahan secara mekanik, melakukan penggilingan, ataupun melakukan penepungan untuk memperkecil ukuran bahan. Yang kedua adalah melakukan delignifikasi secara kimia, bisa menggunakan ozon ataupun menggunakan larutan alkali. Yang ketiga adalah mix antara fisika dan kimia. Yang keempat atau yang terakhir menggunakan pretreatment biologis dengan cara menggunakan jamur khusus, utamanya adalah jamur pelapuk. Next, rancangan penelitian. Pada tahap penelitian ini akan dilakukan dengan pengambilan bahan baku. Bahan baku yang diambil berasal dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya akan dilakukan persiapan bahan baku atau pretreatment agar memudahkan proses delignifikasi. Kemudian tahap delignifikasi
dan analisis kadar lignin serta selulosa pada masing-masing variasi sampel. Kemudian, prosedur penelitian. Pertama, persiapan bahan baku. Bahan baku yang telah kita dapatkan akan kita lakukan pretreatment. Pretreatment tersebut meliputi pencucian, kemudian pengeringan, dilanjutkan dengan pencacahan, kemudian dilanjutkan dengan penepungan, grinding, dan diakhiri dengan pengayakan untuk memperoleh ukuran yang seragam. Setelah pretreatment dilakukan, akan dilakukan analisis bahan baku. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kadar lignin dan selulosa pada bahan baku. Setelah dilakukan analisis bahan baku, dilanjutkan dengan delignifikasi. Proses delignifikasi akan dilakukan sesuai variasi yang telah ditentukan, mulai dari konsentrasi NaOH, dilanjutkan dengan jenis basanya, lalu waktu delignifikasi serta suhu delignifikasi. Apabila sudah dilakukan, maka akan melakukan analisis sampel. Analisis yang dilakukan adalah menggunakan metode JSON untuk mengetahui kadar lignin dan selulosa pada sampel. Next. Berikut adalah jadwal penelitian yang akan kami lakukan beberapa bulan ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.